Dukung pembersihan di situ. Tadi malam saya dapat kabar itu. Iya. Serius Pak BJ, saya nggak pernah nggak serius kalau bicara. lanjut. Bismillah Pak, yang penting saya tidak mematikan ekonomi rakyat. Ya, kita menata dengan baik. Tugas RSUD, memberikan petugasnya senyum, dokternya senyum, perawatnya senyum. Tuh. Kemudian untuk... Tapi parkirnya juga sering orang balik-balik muter-muter nggak selesai-selesai. Itu yang saya minta. Di RSUD saya minta buat gedung parkir bertingkat untuk gitu. sepeda motor. Motor nih, mobil nanti kan kita tata lagi. Kan di belakang masih ada halaman juga tuh kosong tuh. Belum lagi saya harus memikirkan peningkatan bednya, tempat tidur atau rawat inapnya. Tugas RSUD. Kemudian untuk Dignas, saya minta Dignas dia konsentrasi penuh terhadap dana anggaran yang sangat besar. Ada dana BOS dan lain-lain. Dan ada pekerjaan fisik juga yang dilakukan. Kan dia nggak punya potensi fisik mestinya. Saya taruh di PUPR nggak boleh. Ya, saya taruh di PRKP nggak boleh juga aturannya. Sehingga Dignas harus betul-betul konsentrasi, tidak ada lagi pemanfaatan atau minta dari jasa pihak ketiga. Pokoknya semua dinas ini tidak boleh ada minta-minta. Jangan main-main lah. Nah, itu nggak boleh, saya nggak larang. Karena dia menjabat itu bukan penghargaan, dia bukan juga prestasi. Tapi jabatan yang baru ini adalah beban tanggung jawab yang lebih meningkat untuk melayani masyarakat. Betul loh. Sekarang masuk ke dalam persoalan pembenahan birokrasi yang kemarin sempat diawali oleh Pak BJ. Hasil asesmen yang dulu Pak BJ kemarin melantik ada lima kepala dinas ya yang dilantik secara definitif. Dari penjelasan Pak BJ kemarin yang saya sempat tangkap itu Pak BJ sempat ingin merampingkan birokrasi gitu ya dalam konteks memberikan pelayanan terhadap publik. Emangnya terlalu gemuk Pak di Bangkalan ini? Di seluruh Indonesia kita mengadakan perampingan, termasuk tenaga honor. Di Kemendagri pun itu pengurangan tenaga honor hampir separuhnya. Karena kan informasi di 2023 sudah tidak dibiayai lagi. Sehingga kita setiap tahun tenaga honor ini kan dikontrak 1 tahun sekali Pak. Ya betul. Nah setiap 1 tahun kan harus kita evaluasi. Kalau dia umurnya udah pensiun ya pensiun. Kalau dia tidak mampu bekerja lagi ya pasti diberhentikan dan tidak merekrut tenaga kontrak baru. Ternyata di Bangkalan belum melakukan itu. Dan saya tidak akan melakukan itu. Ya, saya garis bawahi saya tidak akan melakukan itu. Kecuali memang dia batas usia pensiun. Karena udah terlanjur dan saya bukan dalam ranah saya untuk merekrut. Untuk mengotak-atik itu ya? Enggak. Terkait dengan jabatan, itu memang kewajiban. Permen Pan RB sudah mengatakan kita harus melakukan perampingan. Yaitu dengan memfungsionalkan. Eselon 4 difungsionalkan, Eselon 3 difungsionalkan. Ternyata di Bangkalan belum, termasuk Eselon 2. Nah, saat ini di Bangkalan dengan 5 yang dilantik kemarin masih ada yang menyisakan 9 di tahun 2004 yang kosong. Kebayang nggak Pak? 9 AOPD? 9 Eselon 2. Yang masih kosong? Padahal sekarang udah 5 dilantik. Kalau kemarin 9 tambah 5 berapa tuh? Jadi saya tuh bekerja 14. Dengan PLT. Bisa kebayang kan? Dalam 2 bulan saya ngebut, untungnya teman-teman tuh guyup rukun untuk mengerjakan dan tidak tersinggungan ya. Walaupun saya kadang-kadang lepas, agak lost control gitu. Dan saya ada yang mengatakan bahwa saya ini bekerja kayak di Lemdik. Tahu di Lemdik ya? Lemdik itu asal nyuruh aja. Nah, kan memang yang saya suruh memang tupoksinya. Saya nggak menyuruh yang lain. Dia ahli lari. Masa mau nyuruh saya kan bukan tupoksi kan gitu Pak ya? Ya kan Pak Aliman kan kalau mau ditanya Pak Aliman juga harus persiapan banyak nih. Maksudnya gini, saya tidak pernah menyuruh orang yang berjalan, saya suruh merayap, enggak. Yang biasa merayap saya suruh jalan jongkok, enggak juga. Nah, saya maksudkan, saya perintahkan kepada OPD sesuai dengan tupoksinya untuk melayani Pemda. Jadi mereka kadang-kadang juga mengatakan kayak di Lemdik, enggak lah. Saya lakukan itu. Nah, untuk mengisi yang 9 ini, kami akan merampingkan dulu, menggabungkan OPD. Kan sekarang ada dinas perindustrian, perdagangan, koperasi. Itu yang ngurus PKL aja nggak ada. Salah satu contoh. Bahkan sering salbut Pak, sering saling tupang tindih. Itu urusan kamu, itu urusan, ada sempat begitu dulu. Memang begitu. Yang saya juga begitu. Saya tanyain ngurusin di belakang stadion siapa. Itu kan sudah ada banyak penyimpangan. Ada Budpar, ada Pora, ada macam-macam kan nggak ngaruhan. Nah, ini saya minta ayo kita bahas lagi. Saya sudah minta konsultasi ke Kementerian Dalam Negeri, juga Kemenpan RB untuk melakukan rasionalisasi terkait dengan OPD. Sehingga nanti di awal tahun ini kan sudah diizinkan Pak Menteri saya melantik nih 5. Yang 5 hasil seleksi kemarin. Saya sudah mengajukan lagi untuk mutasi Eselon 3. Karena Eselon 3 kan naik kemarin kosong. Harus segera saya isi dengan ini teknis nih. Sudah saya ujukan izin juga.
Assessment juga sudah saya ajukan izin untuk OPD yang sekarang masih ada, eselon 2 akan saya putar sesuai dengan kemampuan mereka. Ini Tuh. berarti kerja berat dari BKD yang baru ini ya? Oh iya, kalau enggak ya saya juga. Saya sendiri merasa nih Pak, saya sudah berpikir, merencanakan, mengerjakan, dievaluasi lagi sama teman-teman warga, termasuk Pak Ali Mas. Ya. Untung teman-teman saya ini mendukung nih, Pemkab nih. Kalau enggak, apa aku kayak orang gila teriak-teriak sendiri, nari-nari sendiri. Merampingkan sebuah OPD dan semacamnya itu kalau seingat saya dulu itu harus regulasinya harus perda kayaknya Pak kalau dulu. Ya pasti. Jadi ini ada rencana dari Pak Setelah PJ ada untuk naskah akademik, kemudian dijadikan perampingan yang konkret, di awal 2004 nanti saya selesaikan naskah akademik dan penyambungannya ya. Saya bicarakan dengan DPR, nanti akan menjadi peraturan bupati. Iya. Dulu memang sempat ada tarik Bukan perda menarik ya, itu. peraturan bupati nanti buat. Dan di sini kayaknya memang mengambil hal yang maksimal kayak entah apa itu pertimbangan politiknya atau pertimbangan manfaatnya, benefitnya ke masyarakat saya kurang tahu. Tapi saya dulu pernah mengikuti itu meskipun saya hanya bersuara di luar dan tidak pernah diajak ngobrol sama kayak Pak PJ. Dulu diwawancara siapa? Dulu waktu belum musim podcast. Penyebaran apa namanya? Iya, belum waktu. Waktu pembahasan perda tentang masalah penetapan OPD. OPD ini dulu. Memang ngambil yang maksimal, Pak. Ya itu. Kantor ada apa namanya? Dinas, ada 3 gitu. Dan itu saya sempat belajar dulu. Ternyata sekarang itu Pak PJ melihat selama 2 tahun sini tidak efektif untuk memberikan pelayanan. 2 bulan. Tidak efektif ya Pak PJ untuk memberikan pelayanan. Terlalu besar ya. Dan saat ini kan karena kosong Pak. Karena kosong saya tidak mengusir orang dan tidak menonjolkan orang. Tapi memang kosong, nah kita rampingkan baru nanti kita isi. Momentumnya benar, momentumnya pas ya Pak ya. Pemirsa. Terus selanjutnya Pak PJ, kalau dulu itu di sini sempat juga ada persoalan-persoalan yang menggaduhkan Bangkalan yang menjadi tontonan dan pembicaraan nasional ya terkait dengan urusan masalah kapasitas dari kepala dinas. Saya ke Pak PJ minta izin besok atau lusa 5 kepala dinas yang kemarin Pak PJ pertama kali melantik ini, izin saya wawancara atau talkshow dengan mereka untuk bicara tentang masalah tupoksinya dan kondisi existing dan persoalan-persoalan yang dihadapi dari dinasnya. Izin Pak PJ ya? Boleh aja, tetapi saya minta tolong biar mereka bekerja dulu. Karena sudah saya perintahkan nih, RSUD. RSUD. Direktur baru. Tolong layani masyarakat dengan baik. Petugas-petugas pelayanannya harus banyak senyum. Dengan senyum akan cepat sembuh orang-orang yang akan sakit. Menata lingkungannya. Sekali lagi saya tidak mengusir PKL, tidak. Tapi PKL itu kita berikan tempat sehingga rumah sakit punya pujasera. Jadi bersih lah Pak, higienis. Masuk rumah sakit nggak higienis. Itu kan di depan rumah sakit kan jadi terkesannya itu. Nah, sudah kami tata. Itu banyak yang dukung loh, yang ke saya. Yang dukungnya dukung Pak Ali, mendukung aku. Dukung pembersihan di situ. Tadi malam saya dapat kabar itu. Iya. Serius Pak PJ, saya nggak pernah nggak serius kalau bicara. lanjut. Bismillah Pak. Yang penting saya tidak mematikan ekonomi rakyat. Ya, kita menata dengan baik. Tugas RSUD, memberikan petugasnya senyum, dokternya senyum, perawatnya senyum. Tuh. Kemudian untuk... Tapi parkirnya juga sering orang balik-balik motor-motor nggak selesai-selesai. Itu yang saya minta. Di RSUD saya minta buat gedung parkir bertingkat untuk sepeda motor. Motor nih, mobil nanti kan kita tata lagi. Kan di belakang masih ada halaman juga tuh kosong tuh. Belum lagi saya harus memikirkan peningkatan bednya, tempat tidur atau rawat inapnya. Tugas RSUD. Kemudian untuk Diknas, saya minta Diknas dia konsentrasi penuh terhadap dana anggaran yang sangat besar. Ada dana BOS dan lain-lain. Dan ada pekerjaan fisik juga yang dilakukan. Kan dia nggak punya potensi fisik mestinya. Saya taruh di PUPR nggak boleh. Ya, saya taruh di PRKP nggak boleh juga aturannya. Sehingga Diknas harus betul-betul konsentrasi, tidak ada lagi pemanfaatan atau minta dari jasa pihak ketiga. Pokoknya semua dinas ini tidak boleh ada minta-minta. Jangan main-main lah. Nah, itu nggak boleh, saya nggak larang. Karena dia menjabat itu bukan penghargaan, dia bukan juga prestasi. Tapi jabatan yang baru ini adalah beban tanggung jawab yang lebih meningkat untuk melayani masyarakat. Yang pikirkan dia. Kemudian di dinas kesehatan, dia harus mengkondisikan semua puskesmas yang ada. Mengaktifkan kembali posyandu yang ada, berkoordinasi dengan para kepala desa untuk melayani kesehatan masyarakat di wilayah. Kemudian PUPR,
dia wajib mengetahui kondisi seluruh jalan di Kabupaten Bangkalan, mengawal usulan-usulan yang sudah ada, sehingga dia nanti akan menjadikan jalan-jalan kita terhubung, menghitung kebutuhan aspal dengan beton itu mahal mana. Misalnya mahal beton. Nah kalau mahal beton pasti akan menyusut jumlah kilometernya. Saya minta untuk daerah-daerah yang tanahnya bergerak kasih beton, sisanya aspal lagi. Nah aspal ini pun saya minta nanti aspalnya aspal beton produk Indonesia, bukan hot mix. Begini ya, untuk di kawasan nanti penghubung saya tidak akan menggunakan hot mix. Kenapa? Kalau dengan aspal yang bukan hot mix akan lebih murah dan akan lebih panjang lagi kilometernya. Ini yang saya minta PUPR untuk biar tidak setahun 2 bulan setelah habis proyek rusak gitu Pak. Jangan sampai 2 bulan. Kemudian termasuk menata struktur jalan. Jangan sampai drainase lebih tinggi dari jalannya. Saat ini yang ada kan drainasenya lebih tinggi. Terus, ini hasil kelilingnya, atensinya di sini ya. Itu kan jalan ini pasti aja di aspal mulus, kena hujan rusak lagi karena jadi landasan air. Airnya nggak bisa masuk ke drainase itu. Itu harus dikontrol betul-betul di situ. Itu tugas para kepala dinas tadi. PUPR, Dinas, BKD, dia bertugas tadi perampingan, menghitung beban kerja. Iya. Nah sekarang ini setiap OPD saya tanya beban kerja ini kurang PNS. Saya bilang kurang PNS dari mana? 7.000 PNS saya, 2.000 P3K saya, honor saya 3.000, berapa puluh ribu coba. Itu bebannya Pemda semua loh, dibayar dengan APBD loh Pak. Itu kalau hanya pendekatan persoalan kuantitatif. Kalau bicara masalah kecocokan dan kepantasan, keahlian, ini masih amburadul juga Pak. Saya katakan urusan keahlian ini. Iya, ada 200 kepala sekolah yang kosong. Ya, itu untuk Dignas. Ya, saya tidak akan mengisi dengan langsung tanda tangan, enggak Pak. Saya minta Kadisnaks yang sekarang cek betul. Kok nanti tiba-tiba rumahnya di Blegah, atau ditaruhnya di Tanjung Bumi sana gimana? Kan tidak efektif juga. Kalau toh dia pinter, nggak akan efisien juga di sana. Artinya betul-betul ingin memanfaatkan di wilayah setempat ya Pak ya? Iya, kalau memang dia bagus, ya kerjakan dengan bagus. Jangan karena nggak suka tak taruh di tempat jauh. Kan nggak boleh juga. Ini nggak nyinggung pemerintahan dulu ya enggak ya? Enggak kan? Enggak ya? Ini kan masih kosong, kan nggak? Enggak dulu kan begitu. Nanti buang nggak kokop gitu kan? Kalau saya bicara itu dulu. Mudah-mudahan Pak PJ mau kokop, mau konang Allah Kabupaten Bangkalan, dan mereka Allah harus kita layani. Tapi dan kalau di kokop, sana semua loh. Kalau ada job di kokop memang betul-betul ada orang kokop yang secara kapasitas juga eselonisasinya mencukup, kenapa tidak orang kokop saja gitu kan? Maksud saya begitu. Efisiensi. Yang terjadi kalau urusan masalah Dignas, nanti saya akan coba untuk lebih dalam lagi dengan Pak Kadis Dinas yang baru ya, ini, termasuk biar yang dia lain. Masuk dulu, pahami dulu, nanti baru Pak. Izin Pak ya, berarti minggu depan ya Pak ya? Minggu lagi ya Pak ya? Desember lah. Oh gitu. Itu Desember pemirsa. Ya kan awal Desember minggu depan. Oke. Oh iya betul Desember, kurang 5 hari Pak ya. Izin Pak Kadisnas, Pak Kadinkes, Pak Direktur Rumah Sakit, PUPR dan Pak ini perintah Kesehatan. Dinas Kesehatan. Ini perintah Pak PJ ya. Kita akan ngomong-ngomong dan bagaimana membedah persoalan dari tupoksi masing-masing dinasnya, dan setelah mereka koordinasi ke dalam loh. Ya, siap. Itu ya, ini perintah ya lewat sini. Harus mau untuk nanti kan pasti izin saya. Kalau dia belum bisa mengkondisikan di dalam ya jangan diwawancara dulu, nanti dia masih ngatur ke dalam bingung. Diwawancara Pak Liman kan. Ya, yang penting kan beliau paham terhadap persoalan. Urusan yang lain-lain bahwa yang di sini kalau tidak tahu persoalan bagaimana bisa mengatur solusi Pak PJ. Alhamdulillahnya hasil seleksi kemarin udah pasti. Gitu ya. Orang-orang tepat di tepat posisi. Kalau dulu kan banyak orang yang tidak tahu dan tidak tupoksinya tapi jadi di situ dulu. Makanya saya akan uji nih sekarang. Makanya kalau ditanya Pak Liman juga mikir kayak ujian disertasi. Oke, Pak PJ, makasih banyak informasinya. Insya Allah ini akan menjadi 2 part gitu ya. Dan part yang pertama tadi catatan sampai mengurai sampai di mana tentang masa catatan besar sewaktu Pak PJ datang ke sini, dan yang terakhir adalah part yang kita bicara masalah penataan birokrasi dan juga penghitungan beban kerja di Kabupaten Bangkalan. Pak PJ, hal yang ingin disampaikan Pak PJ terhadap publik dan apapun tidak harus yang kita bicarakan tadi itu, hal-hal yang menurut Pak PJ penting untuk disampaikan biar menjadi perhatian serius oleh publik dan masyarakat Bangkalan, baik aktivis, birokrat dan yang tokoh masyarakat. Silakan Pak PJ sebagai closing statement. Ya, saya berharap yang paling utama menghadapi tahun 2024 ada pemilu, pemileg dan pilkada, semua ASN harus netral. Itu prinsip, harus netral, tidak ada kata lain, harus netral. Ini ketiga kali, berarti sangat urgent. Ya.
Yang kedua, tolonglah buanglah sampah pada tempatnya. Cari tempat sampahnya, taruh di situ. Jangan karena udah beli es, buang sampah harus jalan mungkin 20 langkah, nggak mau langsung dibuang di tempat itu, jangan. Dan juga jangan buang sampah lewat jendela mobil yang akan tersebar kemana-mana. Jangan buang sampah di saluran dan sungai-sungai yang ada. Itu kami mohon harapannya pada para seluruh keluarga besar Kabupaten Bangkalan. Nah, kami tetap mohon doa restunya untuk bisa melaksanakan pelayanan ini dengan maksimal. Untuk birokrasi nggak ada. Ada. Kalau birokrasi sudah saya ulang-ulang. Oh gitu Pak. ya. Setiap hari ya. Tidak boleh menerima apapun dari pihak ketiga. Tidak boleh mengkondisikan sesuatu kegiatan. Bertindaklah sesuai ketentuan yang ada. Dan di 2024 OPD di Kabupaten Bangkalan semua dalam kondisi yang kencangkan ikat pinggang. Saya tidak mau ada minus anggaran di 2024. Tuh, jadi catatan semua, baik masyarakat Bangkalan juga termasuk birokrasi. Ini menjadi catatan besar, karena kalau birokrasi ada dalam pengawasan Pak PJ langsung, jangan macam-macam. Kalau kemarin bicara jangan main-main, langsung langsung ada sanksi dari beliau. Itu kemarin disaksikan malaikat dan juga publik sudah mendengar semua. Dan saya akan siap untuk selalu memberikan berikan masukan Pak PJ ini yang menyalahi Pak PJ ini. Saya siap untuk memberikan itu, biar Pak PJ kalau tidak tahu Pak PJ tahu. Gitu. Ya. Dan itu pun masukan itu pun juga sudah kami terima. Kami minta inspektorat periksa. Itu mekanisme kebirokrasian seperti itu. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.